Just a bag of this, and he could melt right through 4 inches of solid steel and destroy that gun forever. Karena respon yang sangat bagus di video sebelumnya, kita lanjut membahas sains di dalam series Breaking Bad. Series yang menceritakan seorang guru kimia yang berubah menjadi pembuat narkoba kelas kakap di Amerika. Sekali lagi aku ingatkan teman-teman, gunakan informasi ini dengan bijak. Video ini dibuat sebagai sarana informasi saja. Jangan mengikuti aksi-aksi yang dilakukan di dalam series Breaking Bad. Karena kalau kalian melakukannya, mungkin kamu akan seperti ini. Terima kasih bang ilmunya, sekarang saya sudah di penjara. Jadi jangan ditiru teman-teman. Oke, kita mulai dari scene ketika Mr. White marah dan mendatangi bos kartel yang tidak mau membayar produk meth-nya. You got one part of that wrong. This is not meth. You got balls. Hey, what is that shit? Fulminated mercury. A little tweak of chemistry. Fulminated mercury. Fulminated mercury pada dasarnya terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah merkuri atau raksa yang sering kalian lihat di dalam termometer. Dan yang kedua adalah ion fulminate, CNO-. Fulminate sendiri secara literal artinya adalah menyala atau meledak. Sehingga fulminated mercury artinya adalah merkuri yang bisa meledak. Senyawa-senyawa dengan gabungan fulminate bisa meledak karena adanya ion fulminate yang menyimpan energi dalam jumlah besar tapi kondisinya sangat tidak stabil. Sehingga ketika dia dipicu, baik itu dengan menggunakan panas, tekanan, listrik, dan lain sebagainya, dia akan melepaskan energi yang besar dalam bentuk ledakan. Contoh sederhana dari senyawa fulminate yang aku yakin kalian sudah pernah melihatnya adalah petasan banting. Yang isinya adalah silver fulminate 0,08 mg dan batu kerikil sekitar 200 mg. Padahal cuma sedikit loh silver fulminate-nya, tapi dia bisa menghasilkan ledakan. Apalagi kalau ini dilakukan dalam jumlah yang banyak. Mythbuster pernah mencoba membuktikan membuat merkuri fulminate ini, di mana ternyata bentuk aslinya adalah bubuk abu-abu seperti ini, bukan berupa kristal. Dan untuk merkuri fulminate ini, ternyata meledakkannya dengan lemparan saja itu sangatlah susah, secara praktis tidak mungkin, sehingga Mythbuster ini mereka meledakkannya dengan pemicu elektrik. Dan mereka pun membuktikan bahwa ternyata ledakan seperti yang terjadi di Breaking Bad itu memungkinkan dengan menggunakan fulminated mercury sebanyak 250 gram. Ini keren sih, gila-gila. Makanya kalau kalian punya utang dengan guru kimia, hati-hati teman-teman. Thermite. And that will cut through a lock. Because this is supposed to be one big-ass lock. One man with just a bag of this, and he could melt right through 4 inches of solid steel and destroy that gun. Stand back. Jesus. Wow. Oke, thermite reaction. Ini scene yang sangat-sangat menarik dan menakjubkan. Tapi yang aku agak mengganjal itu adalah bagaimana Jesse dan Mr. White malah melihat secara langsung pada reaksi termite ini. Padahal ini menghasilkan cahaya yang sangat-sangat silau loh. Padahal harusnya mereka pasti matanya sakit ini. Nah, karena mencari bahan-bahan kimia untuk membuat meth itu susah dan sangat mahal,
Mr. White dan Jesse memutuskan untuk mencurinya secara langsung dari gudang kimia dan membobol kuncinya dengan menggunakan termite. Termite adalah bubuk campuran yang bisa dibuat salah satunya dari campuran bahan bubuk aluminium dan bubuk karat. Atau bisa juga dibuat dengan bahan-bahan lainnya. Intinya termite ini adalah campuran antara bubuk logam dan bubuk oksida logam lainnya. Dan ini adalah sebuah campuran yang memiliki sifat sangat menarik. Bahan ini ketika sudah terbakar maka akan melepaskan energi yang sangat besar dan menghasilkan cahaya dan suhu yang sangat tinggi. Panasnya dari reaksi ini bisa mencapai suhu 2300 derajat Celcius. Sementara bahan-bahan lain seperti besi, baja, itu titik lelehnya aja cuman sekitar 1500 derajat Celcius. Jadi reaksi ini bisa dipakai untuk melelehkan besi dan baja. Dan karena itu juga bahan termite ini banyak diaplikasikan pada berbagai keperluan, termasuk salah satunya untuk pengelasan, pemotongan logam, dan lain sebagainya. What is it, Mr. White? Lay it on me. Beans. Beans. They're castor beans. So what are we gonna do with them? Going to process them into ricin. It's an extremely effective poison. It's toxic in small doses, also fairly... Wow. Oke, yang dibilang Mr. White di sini lagi-lagi sangatlah tepat. Castor beans ini dapat diproses untuk menghasilkan risin, yang mana risin ini sangatlah beracun. Dalam bentuk castor beans-nya saja, kalau sampai termakan, ini sudah bisa menghasilkan efek pusing, mual-mual, dan perasaan tidak nyaman lainnya. Tapi kalau untuk bisa sampai membunuh, tentu dibutuhkan proses lebih lanjut untuk mengekstrak lebih banyak kandungan risinnya. Dan risin sendiri bisa mematikan karena dia mengandung suatu protein yang dapat mengikat karbohidrat sehingga dapat menghambat pertumbuhan sel. Dan dalam dosis yang cukup banyak, dia dapat menyebabkan kematian. Sebenarnya risin sendiri sifat beracunnya, yaitu protein yang berbahaya tadi, bisa hilang kalau risin ini dipanaskan sampai suhu 80 derajat Celcius. I like to think of it, diamond and the woman who wears it on her finger are both formed from the same stuff. Or, say, the diamond and the man who invented it. That got your attention, Benar. right? The man who invented Ini fakta yang menarik. Tubuh kita sebagian besar terbuat dari bahan karbon. Dan berlian juga terbuat dari bahan karbon. Atau kalau kita lihat bahan lain, isi pensil atau grafit itu juga terbuat dari bahan karbon. Dan meskipun kesemuanya ini tadi terdiri dari bahan yang sama, ternyata sifatnya berbeda-beda. Berlian memiliki sifat yang sangat-sangat kuat dan keras, sementara isi pensil dan tubuh kita cenderung sangatlah rapuh. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini terjadi karena proses yang dilalui untuk masing-masing bahan ini ternyata berbeda. Berlian terbentuk dari bahan karbon yang mengalami tempaan yang sangat besar di dalam inti bumi, mengalami tekanan yang besar, suhu yang sangat besar, sehingga dia memiliki tingkat kekerasan yang sangat tinggi. Sementara kalau karbon biasa kan tidak mengalami itu. Dan ini mungkin bisa menjadi semacam sedikit pelajaran teman-teman untuk kita semua. Jangan bersedih kalau kalian merasa memiliki banyak sekali cobaan di dalam hidup. Karena semua tempaan, semua cobaan itu nantinya justru akan membentukmu menjadi sebuah berlian yang sangat kuat, sangat tangguh, dan sangat berharga kalau kamu bisa melalui semua cobaan itu. The man who invented the diamond. All right. H. Tracy Hall. Write this name down. Dr. Hall invented the first reproducible process for making synthetic diamonds. Di dalam scene ini, Mr. White menjelaskan tentang seorang ilmuwan yang pertama kali berhasil menemukan metode pembuatan berlian secara buatan di laboratorium. Namanya adalah Dr. Tracy Hall. Nah, hal ini mengingatkanku pada salah satu profesorku pas aku masih kuliah S2 di Cardiff University. Karena beliau juga merupakan seorang
ahli, seorang peneliti dalam bidang pembuatan berlian di dalam laboratorium. Pas waktu itu aku pernah ngobrol dan diajak keliling laboratoriumnya melihat secara langsung proses pembuatan berlian di laboratorium. Aku menulis juga tentang hal ini karena memang ini adalah bagian dari tugas kuliahku untuk mewawancarai seorang expert dan membuat tulisan bergaya populer seperti di majalah. Kalau kalian tertarik untuk membaca tulisanku dulu, silahkan cek aja di link di deskripsi. On one side, you have mercuric oxide and graphite from your brake pads. This is the cathode. This is the positive terminal. Is our anode. This. It's zinc. It's what we find in our anode. Damn. That is good. Oke, jadi konteksnya di sini Mr. White dan Jesse terdampar di tengah gurun di New Mexico. Dan aki mobilnya ternyata habis, jadi mereka nggak bisa menyalakan mobilnya. Di tengah kondisi genting ini, kemudian Mr. White mendapatkan ide dari Jesse untuk membuat baterai sederhana dari barang-barang yang ada di dalam mobil ini untuk dipakai memicu aki mobilnya. Dan ini cerdas sekali. Baterai sendiri, seperti yang dibilang oleh Mr. White, sebenarnya prinsipnya sangatlah sederhana. Intinya, ada dua buah logam yang berbeda, yang diantaranya diberi elektroda, maka ini akan menjadi sebuah baterai atau sel galvanik atau sel volta. Untuk bahan yang digunakan di sini, Mr. White menggunakan merkuri oxide dari kampas rem, kemudian menggunakan mur baut dan bahan-bahan lain yang memiliki lapisan zinc atau sudah digalvanisasi. Satu sel sistem baterai dengan menggunakan bahan zinc dan merkuri oxide dapat memiliki voltase 1,6 volt. Jadi kalau mereka memiliki 6 buah sistem, berarti total voltasenya adalah 9,6 volt. Apakah ini bisa dipakai untuk memicu akinya? Nah, masalahnya tegangan aki biasanya sekitar 12 volt. Jadi sebenarnya di sini voltasenya masih kurang. Dan nggak cuman itu, problem utamanya nggak cuman di voltase, tapi juga arus. Apakah arus listrik yang dihasilkan oleh baterai ini yang sistemnya sangatlah kecil, ini bisa dipakai untuk memicu aki? Kayaknya enggak deh. Jadi sebenarnya secara realistis, sistem yang dibuat oleh Mr. White ini nggak bisa dipakai untuk menyalakan aki dan menyalakan mobil. Meskipun sebenarnya benar bahwa sistem baterai ini benar-benar bisa bekerja. Oke, dan mungkin itu dulu aja teman-teman untuk video kali ini. Kalau kalian suka, berikan like biar series ini masih tetap dilanjut. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Jangan lupa join membership. Terima kasih.